Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I want to talk about the reason why my English is bland. Actually, my English has been stuck for almost 10 years, and I'm realized I just now, I know my English is not improving. Why my English is not improving right now this year? Okay, first of all, actually I learned English at first. I don't know. I don't really remember, but I learned English at at second grade at elementary school kelas 2 SD. Dan itu tuh belajarnya tuh cuman hal basicnya doang, kayak what is your name, how are you, how old are you, something like that. Now, 10 years is not a short time, it's a long time, and my English still bad, not improve a lot. So I don't know how to talk about it. Firstly, when I learn English, my teacher is use Duolingo. Kalian semua yang pernah belajar bahasa Inggris pasti tahu lah aplikasi burung hantu hijau ini. Nah, di Duolingo itu kan aku sebenarnya login tuh kayak login keluar masuk terus ya. cuman ada pokoknya belajar tuh lama ya, kayak mempertahankan runtunan gitu. Tapi ngerasa progresnya itu lambat di Duolingo itu, dan kayak cuman sekedar latihan. I, you, and she drink milk. He use something like that. Nah, pokoknya ngerasa tuh kayak progresnya tuh lama, dan aku kan secara personal itu orangnya tuh cepet bosenan. Jadi kayak udahlah hapus aja. Terus bingung juga karena belajar bahasa Inggris tuh pas ada gurunya itu cuman pas kelas 2 SD doang. Kesananya itu nggak ada guru karena guru aku ada pokoknya jadi nggak ngajar lagi. And dan pas kalau kesini belajar bahasa Inggris tuh cuman sekedar dan di Duolingo belajar bahasa Inggrisnya cuman sekedar buat ngejaga si runtunannya doang. Kayak aku nggak belajar lebih lagi, misalnya perbedaan antara have sama has. Emang di situ kan nggak dijelasin kan kalau have itu buat you, they, we, sementara has have itu buat I, you, they, we kalau nggak salah. Sementara has itu buat she, he, it. Cuman di Duolingo itu perasaan nggak dijelasin, cuman ada latihan soalnya doang. Kalau aku salah, correct me if I'm wrong guys. Nah, setelah belajar kesinian tuh kayak ya udah belajar bahasa Inggris tuh yang penting ada progres tiap harinya, kayak nggak dibedah lebih dalam lagi apa nih perbedaannya. Terus pas sekarang tahun 2026 awal pakai stimuler. Ya, lumayan aplikasinya bagus ya. Mungkin karena pemula juga, cuman nggak tahu, kita lihat gimana nanti. Ya, emang aplikasinya berbayar sih, and I'm not langganan yet. Dan disclaimer, aku nggak ngejelekin aplikasi Duolingo ya, cuman aku ngerasa nggak cocok aja sama diri aku. Terus alasan pas belajar di stimuler kan ditanya ya bahasa Inggrisnya buat apa. Aku karena gabut, terus karena ada beberapa trust issue sama some application. I have tried a lot of application to learn English, not only Duolingo, but I don't want to talk in this video. Pas di stimuler itu yang pembelajaran pertama tuh kan aku milihnya bukan pembelajaran, pas ditanya tuh buat apa bahasa Inggrisnya, aku milih buat kerja. Terus pas unit 1, maksudnya day 1 belajar tuh tentang introducing myself kan. Hai, my name is Willa. Nah, yang kedua itu pokoknya belajar present apa sih? Pokoknya kayak ada I, my, mine, your. Nah, yang kayak gitu
Dan pas belajar tuh aku cuman kayak udahlah kerjaan ini doang, aku ngerti kok ini buat apa, cuman belajar kayak gitu doang. Sementara harusnya tuh apa ya, sisi lain dari diri aku tuh bilang, hey Willa, ini tuh harusnya dicatat kayak perbedaannya apa aja, ini tuh namanya apa, gunanya buat apa gitu loh. Sisi diri aku tuh bilang kayak gitu. Dan ya harusnya emang dicatat kayak gitu sih, biar ada ketahuan kan yang belum ngertinya, sama kita tuh bisa ngebedain buat apa perbedaan antara I, my, your, mine, something like that. Apa sih namanya tuh, personal ini, terus ada apa tuh, self-selfan gitu, yourself dan self, nah kayak gitu. Nah yang pertama tuh itu harusnya kita pas belajar di suatu aplikasi tuh mencatat perbedaannya tuh, ini nih kalau ini tuh buat ini tuh buat ini. Jangan cuman sekedar absen nyalain strik doang gitu loh, kayak udah kerjain doang terus langsung lupa, terus langsung dilupain. Itu yang bikin my English stuck sebenarnya. Apa ya, pas kelas SMP juga, right now I'm SMA, pas SMP juga suka belajar bahasa Inggris, dan aku tuh nggak bisa ngebedain antara apa to be atau apa ya, kayak am is are sama were was, itu kan kalau dalam bentuk lampau kan. Nah, harusnya tuh ditulis gitu loh buat perbedaannya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya alasan pertama itu, yang pertama kita harus mencatat materi dari apa yang kita belajarin di aplikasi. Jangan cuman absen strict doang gitu loh. Kita harus mencatat juga lah. Udah. Bye. Sebenarnya aku bikin video ini buat diri aku sendiri, dan ini tuh ditujukan untuk ya mungkin manifestasi. Semoga tahun 2027 nanti udah bisa fluent bahasa Inggrisnya ya Allah.